Bapak Ibu sekalian, pagi ini kita akan mengkaji, temanya adalah hidup di jalan dakwah dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Mudah-mudahan nanti ada sesuatu yang bisa kita bawa pulang, yang membawa perbedaan dengan kita sebelum berangkat. Itu maksud saya, hidup di jalan dakwah yang selama ini dakwah itu seolah-olah adalah tugas para ustadz atau kewajiban para ustadz atau para kiai atau mubalik saja. Padahal tidak seperti itu. Hukum dakwah itu, walau memang para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan itu fardunya adalah fardu ain. Kalau fardu ain berarti setiap diri kita wajib untuk ikut berdakwah. Sebagian lagi mengatakan bahwa hukum dakwah itu adalah fardu kifayah. Kalau kemudian sudah ada yang melaksanakan dakwah, maka yang lain sudah tidak berkewajiban atau gugur dari kewajiban. Tapi sesungguhnya yang perlu kita pahami bukan pada jumlah sedikit atau banyaknya, atau kelompok atau mungkin perorangannya, tapi sesungguhnya pada posisi kemampuan. Ada yang diberi kemampuan dakwah itu harus ataupun dihadirkannya atau yang hadir begitu banyak. Dan ini kemampuannya tidak semua orang. Sehingga yang datang ketika seseorang atau dai mubalik itu mengisi ngaji, yang datang sampai ribuan. Ada yang mungkin sampai 20.000 orang. Nah, kalau yang seperti ini tidak semua orang punya kemampuan. Tapi kalau kemudian sifatnya tidak harus kemudian dai panggung, dai mimbar, saya kira bisa. Yang jelas adalah ini pengertian dulu ya. Dakwah mengharap dan berdoa, aslinya memang bahasanya begitu. Juga maknanya doa, maknanya mengharap. Bahkan makna doa sendiri pada aslinya adalah perintah. Koyok-koyok kan kita nggak pas, masuk kita makhluk memerintah makhluk gitu. Dan kita kadang tidak sadar bahwa kita ini sering berkali-kali memerintahkan kepada sang kholik. Ya Allah, saya beri rizki, itu kan perintah. Ya Allah, beri saya apa, istri-istri dan anak-anak, gitu kan perintah. Kira-kira seorang manusia memerintah Tuhannya, ini kan koyo-koyo ora sopan ya. Tapi disitulah makna doa dakwah. Gitu. Yang ketiga, yang kedua memanggil dan surat lantang. Yang ketiga mendorong orang untuk memeluk suatu keyakinan. Begitu. Ini agak cepat karena udah jam 6:15. Pengertian dakwah istilahinya memperbaiki keadaan kaum muslimin. Ini yang pertama, Bapak Ibu. Memperbaiki keadaan kaum muslimin. Apa kaum muslimin belum baik? Gitu. Kalau orangnya, Bapak Ibu, berbeda dengan Islam itu sendiri. Kalau Islam kita sudah tidak ragu dan yakin, dan orang mengakui al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang melebihi ketinggian Islam, itu betul. Tetapi ketinggian Islam itu sangat bergantung kepada umatnya, sangat bergantung kepada para pemeluknya. Sampai di mana pengorbanan pemeluk Islam itu, sampai di mana pembelaan umat itu kepada agamanya.
Jangankan berbicara membela. Hari ini justru kita dihadapkan dengan para provokator-provokator yang justru memperkeruh suasana, yang Islam sendiri bisa pecah karena itu. Bukan memperbaiki, bukan islah, tapi ngerusak. Yang paling kentara apa ya? Cetak. Yang paling cetak adalah rusaknya ukhuwah hari ini. Sangat disadari ya. Ora usah minga-mingo ya. Masya Allah, akhir-akhir ini kita diuji kesabaran. Sementara tokoh ya memang sabar. Dan sabarlah ya, keadaan kita sabar. Nggak mungkin kita ya untuk berbuat yang lebih dari yang kita mampu. Sekali lagi, dakwah memperbaiki keadaan kaum muslimin, Hari ini Bapak Ibu, ukhuwah jelas ada orang-orang yang memperkeruh ukhuwah kaum muslimin. Kita jangan terprovokasi untuk pecahnya ukhuwah, betul? Itu harus kita jaga. Itu satu ukhuwahnya. Gitu ya. Jangan sampai gara-gara ucapan perkataan, dan memang ini diciptakan suasana itu. Karena umat Islam Indonesia ini aslinya kuat Bapak Ibu. Kuat sekali, dan jiwa ngerkoso itu sepelbian zaman penjajah itu kuat. Sabar 350 tahun dijajah itu istiqomah kok. Ya Pak ya. 350 tahun kata orang Jawa sak umure apa? Wis jagung Pak ya, nggih. Katanya begitu. Lama dan sabar. Coba kalau kita kenal Kopassus, Pak. Saya punya adik dari Kopassus itu sebelum selesai itu diterjunkan dulu di hutan ya. 1 bulan loh. Itu gitu. Wah, tentara luar Indonesia nggak betah urip, jangankan 1 bulan, seminggu sambat. Ini hebat sekali. Di dalam hutan nggak diberi bekal kecuali hal-hal yang tertentu saja, dan keluar masih manusia Pak, masih manusia. Ini kan orang-orang yang sabar ngerkoso kan gitu, kuat sabar ngerkoso. Nah gitu ya Bapak Ibu. Yang kedua ini lanjutnya, agar ini yang kedua, dan memberi petunjuk kepada orang kafir. Satu, dakwah kepada kaum muslimin sendiri untuk memperbaiki, kecuali kita tidak menyadari bahwa hari ini nggak seperti ini ya gitu. Jadi umat Islam itu baik gitu ya. Kalau udah bilang baik itu ya angel diajak dakwah. Tapi kalau melihat banyak hal yang tidak ideal, secara realitas kondisi kaum muslimin tidak ideal, dan orang akan mengetahui bahwa kondisi tidak ideal itu sesuai dengan apa yang dikonsumsi, keadaannya apa yang dia lihat. Kalau dia selama ini belajar ilmu agama, maka dia akan terus melihat lingkungan itu bagaimana dekat atau jauhnya dengan agama. Itu kalau dia semakin belajar. Tapi kalau dia tidak pernah belajar agama, maka dia akan nyaman-nyaman saja. Pada malam Sabtu kemarin saya ngaji di daerah Kendal Pak. Kemudian ada yang mengantar itu ya termasuk mantan bajing ngan. Wah sudah, yang namanya badan itu sudah robek-robek dengan pisau, dengan berbagai macam senjata tajam, sampai dipamer ke saya, dibuka sini macam itu. Masya Allah, sudah saya tinggalkan dunia itu Ustaz itu. Sekarang awal Ustaz saja gitu. Masya Allah, badannya besar Pak. Ada dia itu selama 5 tahun bendino gelut, 5 tahun loh gelut kok betah, tiap hari ngantemi wong itu. Ustadz, saya baru tahu kalau di wilayah sini ini ada pengajian. Kata-kata ketika pulang, Ustadz kita pulang tak perlambat biar saya banyak cerita, bisa omong-omong dengan penjenengan. Memang tak lambatkan ini pulangnya gitu.
Padahal ketika beberapa waktu yang lalu ketika saya berangkat jam 3 pagi hari dia ngawal, dia ngancani, ini Ustadz mau model bakul lombok nopo bakul anu apa? Tahu bulat katanya. Lah kok bisa begitu? Kalau tahu bulat kan pelan-pelan saja. Kalau bakul lombok kan harus cepat gitu. Oh ya, ini subuh harus sudah sampai di TKP gitu. Oh ya, langsung keber 120 mobil saya sing tuwa nih. Layok ke 120. Ini mas-mas ini luar biasa. Setelah sadar tidak ada kenyamanan kecuali dalam Islam, Pak. Itu dia rasakan. Dan orang itu ketika di dunia hitam kemudian masuk Islam, kalau Islam itu tidak benar dia stres. Dia sampai mengatakan begitu. Ternyata ketika masuk Islam, memahami Islam, nyaman hati ini, tenang hari ini. Dulu ketika saya punya uang bahkan miliar ya kata dia, miliar Pak, saya pengennya beli ini, berbagai macam kendaraan gitu, yang menurut orang biar dianggap wah, gitu. Hari ini saya tidak begitu. Saya sekarang begitu iman dengan kendaraan, dengan uang. Mending kalau ada uang saya kumpulkan, saya gunakan untuk berbuat kebaikan, untuk modal dan sebagainya. Dulu tidak. Kalau udah megang uang saya dibeli untuk macam-macam. Bahkan saya kadang mending untuk nyangoni anak dengan syarat anak itu nanti mau ngaji, mau ini, mau itu gitu. Ini berbeda sudah. Masya Allah. Itulah Bapak Ibu, dia dari alam yang berbeda dengan kita dulu. Ya alamnya alam dunia. Begitu. Tapi subhanallah sekarang begitu semangatnya. Besok kalau arah utara siap, saya kawal Ustaz. Wah gitu, saya dampingi gitu. Wah luar biasa. Karena dia meyakini dulu saya hidupnya dengan orang begitu. Saya ngertinya di daerah ini Bapak Ibu. Saya tahunya di daerah ini yang laki-laki brengsek, yang laki-laki ruwet, sementara yang perempuan geleman. Saya baru tahu di sini ternyata banyak pengajian. Sudah 3 kali tak ajak saya ngaji. Baru tahu. Dia nggak ngerti kalau di daerah itu ada dunia ngaji itu nggak paham Pak. Ngerti ini kok wong anggar jenis laki-laki brengsek ruwet, kalau perempuannya geleman. Geleman itu napa to Bu? Gelem istodaqah mungkin ngoten nggih. Masya Allah. Ini Bapak Ibu. Jadi masih banyak yang harus kita perbaiki dan itu tidak bisa dibagi hanya 1-2 orang. Apalagi catatan sejarah setelah pandemi COVID-19 ini, Indonesia yang meninggal para ulama kiainya, ustadz-ustadznya itu sudah di atas 600 orang yang meninggal. Sementara tidak kemudian muncul lagi ustadz-ustadz yang kemudian menggantikan. Tidak secepat ketika pejabat yang meninggal atau yang berudzur ya, ada alasan. Tapi kalau ulama kiai ustadz tidak cepet, wong sama-sama di pondok kira mesti dadi yuk. Padahal pondok tenan kuwi, ora pondok mie ayam, pondok bakso. Metu ra mesti dadi. Malah mungkin keluar dari pondok jadi koordinator konser. Gitu kan ini Masya Allah, burung mesti dadi di pondok. Oke. Maka Masya Allah, ini harus kita ikut berpikir untuk itu, maksud saya begitu. Syukur Bapak Ibu, mulai putra putri diarahkan, putranya dipondokkan, ikut memikirkan umat, ada kontribusi untuk umat itu. Ibu itu tidak harus menjadi aktor utama. Ibu ini kembali ke ibu dulu. Ibu itu tidak harus menjadi aktor utama. Seperti Maryam itu bukan aktor utama, seperti Asiyah bukan aktor utama, seperti Khadijah bukan aktor utama kan gitu. Tapi di belakang Fatimah begitu. Dari beliau-beliau wanita 4 solihah ini yang oleh Nabi dalam hadis At-Tirmidzi dikatakan cukuplah kalian 4 wanita gitu untuk jadi contoh. Asiyah, Maryam, Khadijah, siapa tadi? Fatimah. Beliau-beliau bukan aktor utama, bukan orang yang di depan, tapi di balik itu beliau menciptakan suasana munculnya Musa alaihissalam, munculnya Isa alaihissalam, kan gitu. Itu dari di balik seorang ibu. Sayangnya kadang-kadang ibu-ibu tidak sampai situ. Anakku harus menjadi mubalik, mestinya begitu. Anakku harus jadi dai, harus yang berpikir keumatan.
Ya, jadi aktor utama tidak mesti, tapi di balik itu dia menjadi orang yang ngeset, nyeting seorang anak, seorang suami menjadi orang-orang yang waja'alna lil muttaqina imama. Ini peran ibu besar. Itu. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya tadi agar mau memeluk Islam kalau non muslim. Apa bisa? Ya bisa, petunjuk kok. Masalahnya bukan bisa dan tidak bisa, tapi ini adalah nilai usaha kita, kan gitu. Kitanya yang kemudian tetap ikhtiar. Hasilnya nggak tahu kita. Yang jelas kita ini berikhtiar supaya kita menyebarkan agama, gitu. Untuk mencapai kebaikan hidup dan dunia dan akhirat. Jadi agar mau memeluk Islam untuk mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Aturan Islam itu bukan hanya untuk menyelamatkan, membahagiakan dunia saja, tapi sampai akhirat. Ini yang harus diyakini dalam batin diri kita, bahwa sungguhnya agama ini agama yang sempurna dan paripurna. Itu tadi perkataan teman kita itu betul-betul, wah kalau bukan Islam sudah stres, yang banyak hutang. Di waktu itu dia katanya begitu, yang kemudian bermasalah dengan berbagai macam apa ya, mungkin karena dia pengusaha gitu, akhirnya dia wah stres, tapi setelah masuk Islam saya nikmat betul, gitu. Bapak Ibu sekalian, ngeten nggih ya. Inilah Bapak Ibu hukum berdakwah. Ayat yang sering kita kenal, Ali Imran 104, wal takum minkum. Kata minkum inilah yang kemudian sebagian para ulama mengatakan bahwa minkum inilah yang kemudian bermakna fardu kifayah, gitu. Yang berpendapat fardu kifayah. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Satu. Yang kedua wa ya'muruna bil ma'ruf. Yang ketiga wa yanhauna 'anil munkar. Dengan tiga ini Allah beri garansi, dengan melaksanakan tiga hal ini kita ini dijamin oleh Allah menjadi wa ulaika humul muflihun, menjadi orang-orang yang beruntung. Bejo, nek bejo berarti uraci loko. Bagaimana untuk bisa menjadi orang yang bejo? Satu, yatuna ilal khair, ajak-ajak barang sing apik. Sekarang ngajak-ngajak barang sing apik apa mesti kudu bisa di atas mimbar? Ini yang harus ditanamkan, nanti luar biasa kalau itu tertanam. Apakah kita tidak mampu mengajak setiap diri, ngajak orang, satu orang masuk ke Al-Amin tiap Ahad? Nah, yatu ilal khair, yatuna ilal khair. Gitu. Wal takum minkum yatuna ilal khair, ngajak yang ke yang baik-baik. Ngaji niki baik tidak? Baik. Bahkan perkembangannya luar biasa sekarang, sampai penuh nih, masih ada yang rawuh datang ini. Ibu merapat itu yang belakang, masya Allah. Ibu-ibu tuh kebingungan. Ibu, ini nggak akan disoal kok di depan. Tuh, itu masih terus datang itu. Ini yang pada rawuh di majelis ini kan mesti ada yang ngajak. Ngajaknya lewat media sosial. Beruntunglah yang ngajak. Dan ini mengalir. Kayak gitu. Mandala alal khair, nanti hadis-hadisnya yang lain kan kita sebutkan. Maka setiap diri berpacu ya, termotivasi untuk mengajak. Masa Al-Amin kebak aku ramel udu, kan gitu. Masa Al-Amin kuliah paginya penuh, saya nggak ikut nyumbang, nggak ikut nyengkuyung, nggak ikut berkontribusi, eman kan gitu. Karena nggak harus mencarikan ustadznya dan juga tidak harus ngisi, tapi cukup mencari, ayo ngaji ning Al-Amin Ahad pagi. Kalau bisa ini sampai ndak muat, biar panitia bingung. Men gawe gedung. Ya Pak Sodik. Siap? Kan begitu Bu. Kita harus ada target. Umur kita pendek, pekerjaan kita besar dan banyak. Nah gitu. Ustadznya
Ada yang dekat, ada yang jauh, ada semua siap, kan gitu. Wah, kalau setiap jiwa punya semangat itu, setiap minimal 1 bulan saya harus ya apa bahasanya sing alus lah ya, aja meni menjinakkan gitu kan. Yang masih liar gitu ya, yang masih orang ngerti agama harus saya apa nih bahasanya ya, rangkul, saya aja, ayo. Kalau bisa begitu, masya Allah, ini mungkin penuh sekali. Bapak Ibu, wah ini luar biasa, udah bisa kira teranu ya. Kenapa Islam itu, kenapa agama kita itu tidak ada lembaga misionaris, Pak? Ayo, siapa yang tahu jawabannya? Yang bisa jawab kasih hadiah. Ketua panitia sing ngasih hadiah ya. Ayo siapa? Kenapa Islam tidak ada lembaga misionaris? Ada yang bisa jawab? Karena setiap orang wajib berdakwah. Salah satu usul ibu. Ayo, yang sini bapak usul, mosok kalah sama ibu? Ayo Pak. Ada Pak? Ada. Kira-kira apa? Ibu itu sudah mengarah sudah kepada itu. Nanti saya sampaikan belum sempurna. Bapak ada? Kenapa kita tidak ada lembaga misionaris? Hah? Waduh, ini saya harus, nah sebentar ya, saya tak terus ke bawah dulu. Wah ini karena kalau ada yang jawab siapa Pak? Gimana? Karena harus gimana? Ini akeh tenan, ini materinya berapa slide? Oke, ini akhi tadi Mas, ini tolong diganti dulu yang ini kan udah yang dicarikan yang hidup apa tadi judulnya? Yang satu, ada tulisan satu. Iya gitulah. Nah gitu, oke. Lali saya tadi nggak mengingatkan antum. Saya kalau lahir. Ya, betul? Sudah? Ini? Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, saya agak percepat. Oh, kok nggak keluar? Mas? Oh. Ini semuanya 22 slide. Mana ya? Tadi malam gue menteleng sampai. Niki Pak, ini jawabannya. Surat apa? Oh, ada suratnya. Ya. Diusarkan, oke. Ya, baik Bapak Ibu. Oke. Surat Ad-Duha. Insya Allah semuanya hafal. Ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Rabbmu maka hendaklah kamu memuji, menyebutnya, bersyukur. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Rabbmu maka hendaklah kamu menceritakan. Fahaddits, dakwah ini ibu tadi ngendika arahnya ke sana. Dakwah itu menceritakan, tapi lebih spesifiknya ke sini. Saya tanya Bapak Ibu, ibu-ibu khususnya. Ibu kondur saking lelungan tindakan, kondur kemudian mampir sebuah rumah makan. Setelah kemudian selesai makan dengan keluarga, sering bercerita tidak? Bercerita. Enake napa mboten enake? Cerita enak ya kan? Cerita enak. Itu tadi gitu, memuji. Padahal tidak ada pesan dari ownernya rumah makan. Tapi kita bercerita. Dan setelah itu ketemu teman, ketemu yang lain, cerita tidak? Cerita. Bahwa di sana begini-begini. Ada bakso, ada mie ayam, ada mie kebo ya. Diceritakan. Itu menceritakan makanan. Bahkan mungkin terjadi suami istri atau dalam satu hidup berkeluarga, karena berbeda rasa nikmat bisa berdebat gara-gara masalah makanan. Pak, engkau mampirin ning kono kae enak. Bapake karo nyopir ora.
ora enak. Itu iso padu kok. Le ngegas karo le ngerem iso bareng kok. Gara-gara meng urusan cerita. Wa amma bi nikmati rabbika fahadits. Kan gitu nggih mboten? Kita sering ya. Apalagi rata-rata Bu kalau mendapatkan nikmat cerita enggak? Itu karena kan lazimnya manusia kalau dapat cerita dapat nikmat cerita. Itu. Apalagi seorang laki-laki barusan ngelamar diterima. Cerita enggak? Cerita. Apalagi sudah sekitar 15 kali ditolak. Kok kemudian yang terakhir ke 15-nya diterima? Cerita. Wah, cerita ramai diceritakan. Ini karena apa? Nikmat. Itu, Masya Allah. Jadi orang itu kalau mendapatkan nikmat cerita. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, ngaji kuliah pagi di Al-Amin nikmat enggak? Nikmat. Cerita tidak? Alhamdulillah. Sudah semuanya cerita? Coba yang sudah cerita ngacung, jangan bohong. Tadi lagi tanya itu CCC tak absen. Masya Allah. Ya gitu ya Bapak Ibu, ada berapa yang sudah cerita tentang kuliah pagi Al-Amin? Saya hitung betul, tapi jangan ngapusi tak tuntut di akhirat. Ya mulai 1. Urung akeh ya. Masya Allah urung akeh Pak. Dipoto Mas, dipoto Mas. Ngacung Pak, ngacung Pak, ngacung. Berapa yang sudah cerita tentang kuliah pagi Al-Amin dengan orang-orang yang di sekitar? Ibu di foto, Ibu di foto. Belum semua. Oh, belakang sudah cerita tuh. Subhanallah. Baik, sudah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Jazakumullah khair. Bapak Ibu, penjenengan iku nek kuliner cerita. Kenapa dakwah nggak cerita? Ini saya pengennya kondor penjenengan ada oleh-oleh gitu. Saya tepat jam 7 harus selesai nanti. Itu nggak bisa mulur. Saya mau ke Purwakarta Jawa Barat ini, jadi ada amanah. Bapak Ibu, betul kita ini kadang-kadang kita nggak apa namanya nggak ngeh ya. Wa amma bi nikmati rabbika fahadits. Ceritakanlah gitu. Wah, Masya Allah. Sekarang kita anulah. Ini mencakup nikmat-nikmat agama dan dunia, ya. Agama dan dunia. Nikmat agama, nikmat mendapatkan nasihat-nasihat di kuliah pagi, ceritakan. Ya gitu. Dunia apa kira-kira? Dunia apa? Di Al-Amin itu setelah kuliah subuh ada acara untu. Ini ceritakan. Dunia enggak? Makan besar, mabes. Masya Allah, kan luar biasa. Jadi ini memang ketakmiran ini harus berpikir panjang. Bagaimana menarik, bagaimana cari terobosan sehingga sing ora gelem ngaji dadi ngaji, kan gitu. Ada masjid yang saldonya itu wakeh, bahkan saya tahu ada yang sampai 60 juta. Tapi yang monoton aja kegiatannya, sholat 5 waktu, Jumatan, bangun cukup sekali lah. Tapi bangun orang-orang yang memakmurkan ini yang penting, ya enggak? Penting sekali. Bahkan Bapak Ibu, maaf saya cerita supaya tidak jadi yang kedua dan ketiga seterusnya. Datang rombongan ke rumah saya, Ustadz begini-begini, panjang sekali cerita. Pokoknya yang intinya adalah ada takmir yang meminjam uang kas masjid sekian tahun dan sudah banyak jutaan, dan dilengke malah mentengkelek itu ngeten iki lho Mas. Masya Allah. Juk pripun iku Ustaz? Lah inilah kedzaliman. Sekarang itu kedzaliman di mana-mana, sampai masjid aja ada kedzaliman. Maka kami ini kayak ikhtiar Pak di Temanggung ya. Di Magelang ini ya majelis tabliknya PDM kota maupun kabupaten. Insya Allah ini kami akan laksanakan pada tanggal 21 November ini. Teman-teman saya sudah semuanya siap merapat. Saya beri amanah, tolong dikumpulkan semua ketua takmir KSB, ketua, sekretaris, bendahara di bawah naungan persyarikatan, kumpulkan semuanya. Satu KSB, yang kedua adalah imam.
imam masjid, imam masjid. Dikumpulkan semua untuk apa Bapak Ibu? Kita akan duduk bersama untuk kemudian bicara tentang standarisasi satu imam. Yang kedua tentang ketakmiran. Alhamdulillah tanggal 21 nanti akan didatangkan juga dari takmir Masjid Jogokarian. Mungkin bisa dijadikan terobosan untuk teman-teman di wilayah Secang, diundang supaya kita ikut memperbaiki umat. Karena ternyata ada yang zalim. Uang itu dipakai dan karena tidak ada yang pernah nanyakan santai. Dan kecenderungan orang itu kalau nek utang kok ora takoke lali, bahkan orang lali ngelali. Ini uang umat loh. Jadi sampai uang kok dipinjam tahun-tahunan dan merasa tenang. Apalagi maaf, ketua misalnya pinjam kepada bendahara rikoh. Kan gitu. Tapi ini diketahui oleh semuanya aman. Munculnya orang-orang jujur tidak amanah itu banyak, Pak, Bu. Kenapa jujur? Wong nyileh ya omong rajiko kok. Kalau dia mengambil tanpa izin itu namanya nggak jujur. Dia izin, saya pinjam uang masjid untuk ini untuk itu. Jujur enggak? Jujur, tetapi tidak amanah. Jujur tapi tidak amanah. Karena uang itu bukan uang untuk itu kan? Ini yang harus ditekankan. Ini kewajiban dakwah kita. Wah, masya Allah, masa akeh tenan itu sampai meninggal dunia begitu zalim terus-terusan. Kasihanlah. Maka ketidakbagusan kepengurusan ketakmiran itu membuat orang untuk berbuat zalim. Ketika kemudian ada peluang untuk berbuat zalim, walaupun berapa persen, kita ini ikut udu karena membiarkan itu. Gimana? Ini harus ada perubahan. Harus dimulai. Maka luar biasa kalau nanti antar masjid kompak lah. Antar masjid kompak, tahu cara mengatur manajemen dan sebagainya. Wah, masya Allah. Seperti Ustadz Jazir Jogokarian itu, ketika ada beberapa orang yang rawuh minta waktu untuk memberikan informasi tentang pembangunan masjid tempat beliau yang rawuh. Minta sama Ustadz Jazir, Ustadz saya ingin minta bantuan, saya beri kesempatan tak menerangkan, tak nyampaikan, mengiklankan kami sedang bangun masjid. Kata Ustadz Jazir, jangan, kata beliau, jangan begitu caranya. Kata sekarang begitu beliau, sekarang udah nggak begitu caranya. Apa setelah itu? Udah nanti kami urus. Berapa butuhnya? 300-an berapa? 320 juta atau berapa waktu itu. Kemudian beliau mengumpulkan teman-teman masjid-masjid yang sudah senafas, sekarep, punya karep yang sama. Akhirnya dikumpulkan, terkumpullah 12 masjid. Kemudian 2 masjid ketua-ketuanya dikumpulkan, diajak omong-omongan, maka kemudian sepakat 8 hari Jumat 2 bulan 8 hari Jumat, maka semua alokasi dana yang infak itu dialokasikan ke tempat pembangunan. Butuh 320 juta, terkumpul 1,2 M. Umat Islam itu kalau bersatu kuat, Pak. Ning rata-rata mboten ngoten, do luweh-luweh lah, kono mesti ekonomen lah. Mumet kono, prihatin kono, aku biar tahu mumet gitu kan. Harusnya ada kerjasama. Wah, seperti ini subhanallah. Kuat umat Islam itu. Akhirnya semua terbangun pola pikir yang sama, maka akan muncul di negeri ini wah kebangkitan yang luar biasa, yang soyon jengkel ke musuh-musuh Islam. Jadi nek musuh Islam itu jengkel oleh pahala loh, Pak. Betul nggak? Kalau musuh-musuh itu marah, kita dapat pahala karena kebenaran yang kita bawa. Gimana? Masya Allah. Kembali kepada materi, ini mencakup nikmat-nikmat agama dan dunia. Yaitu pujilah Allah karena nikmat-nikmat itu, dan sebutlah secara khusus jika memang hal itu ada maslahatnya. Bila tidak, sebutkan nikmat Allah secara mutlak atau umum, karena menyebut-nyebut nikmat Allah bisa mendorong seseorang untuk mensyukurinya dan menyenangkan bagi yang memberi nikmat itu. Karena hati memiliki tabiat mencintai orang-orang yang berbuat baik gitu. Jadi artinya hati itu memang aslinya begitu. Walaupun orang itu
perbuatan jahatnya seperti apa, jadi hati ini masih ada, Pak. Ngelingake nek kaya ngono ki ora bener. Orang itu bermaksiat seperti apa, hatinya masih ngelingake. Saya punya teman yang sekarang ini akrab, yang sering juga sudah beberapa kali ngantar kulo ngaji, kulo acara. Beliau mantan pengaman salah satu diskotik di Jogja yang satu malam perolehannya 2M, Pak. Dan joget-joget karaokean gitu kali ngunjuk toyo petak mungkin ya. Toyo petak sing mari gedek-gedek itu satu malam 2M, Pak. Begitu. Sekarang sudah tinggalkan itu, taubat, wah sudah rano berkah, buah barblas, gajinya buahnya raono, napa bahasa nggih? Tabete ya, nggak ada tabete. Ketika saya cerita tadi malam saya ketemu omong-omongan itu. Ketika saya cerita tentang Bandungan, tentang daerah sana, dia nyaut ke Jogja. Itu teman kita yang satu itu digaji 6.500.000 berapa per bulan. Cerita itu. Kemudian ceritanya, saya itu sampai uang itu kok ketika harus saya dapati kok tinggal 500 dari 6,5 juta itu dari uang itu. Lah saya cerita itu kemudian nyaut yang teman yang lain ini yang sudah menjadi pengaman di sebuah daerah yang uang itu yang 2M satu itu gajinya besar lagi itu, Pak. Saya katakan ada berkahnya, betul Ustaz, saya sudah ngelakoni. Betul Ustaz, saya sudah ngelakoni, Masya Allah. Itu Bapak sekalian ya. Jadi ternyata nikmat itu ada di hati ya. Jadi kaya itu di mata atau di hati? Hati. Bagi orang-orang yang berilmu, kaya itu di hati. Bagi orang-orang yang tidak berilmu, kaya itu di mata. Begitu, makanya tidak bisa bercerita kenikmatan orang-orang yang sudah sampai masuk ke dalam hati. Bagaimana saya tulis di sini, Bapak Ibu, sahabat-sahabat seperti Umar bin Khattab. Umar itu pernah dihajar oleh massa karena dia teriak-teriak masuk Islam. Itu Umar bin Khattab. Ketika itu nggak ngelawan Umar, sampai kemudian, wahai Umar, engkau adalah preman, sekarang masuk Islam, kenapa nggak lawan? Saya ingin menikmati keislaman saya. Saya dipukuli, saya nggak sakit. Itu Utsman. Abdullah bin Mas'ud, Ibu, Bapak. Abdullah bin Mas'ud itu dulu ketika kemudian masuk Islam, beberapa saat kemudian matur, ya Rasulullah, kapan kita tawuran? Itu Abdullah bin Mas'ud. Kapan kita tawuran? Karena selama ini dakwah begini terus kan akhirnya wah kok menang terus perlawanan, kapan kita cara bahasa lisan kita tawuran. Nah, maka Allah turunlah ayat perintah untuk jangan mengadakan perlawanan, sekarang tegakkanlah sholat. Itu begitu dulu. Makanya Rasul itu sabar 13 tahun lamanya di Mekah bertahan. Baru setelah hijrah ke Madinah 2 tahun sudah diizinkan oleh Allah dalam surat Al-Hajj, udina, diizinkan engkau melawan, berperang. 2 tahun sudah mendapatkan kekuatan 300 berapa sekitar ya, 14 atau berapa yang kemudian disebut dalam perang Badar. 2 tahun sudah diizinkan untuk melawan. 8 tahun setelah kemudian di Madinah sudah berangkat menuju Makkah untuk mengepung kota Makkah dengan 10.000 pasukan. 8 tahun berdakwah. 2 tahun kemudian perang Tabuk sudah 12.000 pasukan. Itu perkembangannya Rasulullah. Kenapa Bapak Ibu? Karena nggak ada yang mampu menghentikan dakwah. Wah ini tak langsung ini udah jam ya Pak. Besok lagi nggak apa-apa ya Pak ya. Nah ini Bapak, wah roto gaya lah ini. Orang yang sudah menikmati sesuatu pasti tidak akan diam. Senengannya ngeten iki ya dia orang gelem gogok, Pak. Ini sekarang ada jamaah komunitas secang juga apa namanya? Touring. Ini ngondel niki. Ngondel sudah belum? Iya kan? Masya Allah. Touring. Orang yang sudah menikmati sesuatu pasti tidak akan diam. Ia ingin menceritakan, ingin orang lain ikut merasakan apa yang ia rasakan, nikmat yang ia rasakan. Sahabat itu Bapak Ibu tidak berhenti dakwah walau nabinya sudah nggak ada.
Bahkan setelah Rasulullah itu berkembang keluar meninggalkan Madinah, sampai jatuhnya Persia dan Romawi karena semangat ini, kan gitu. Jika seorang muslim mempelajari agamanya dengan benar, maka tumbuh rasa nikmatnya dan akan berdakwah tanpa disuruh. Inilah maka jawabannya Bapak Ibu. Tadi Ibu juga pasti jawabannya mengarah ke sini tadi, dakwah. Makanya kita tidak ada lembaga misionaris. Karena apa? Kita nggak ada lembaga misi. Karena setiap diri mestinya sudah tertanam, orang usah dikongkon kudune kan gitu. Ada muncul dari dalam batin, dari dalam diri, bahwa saya harus menceritakan kenikmatan saya beragama Islam. Sahabat itu menceritakan nikmatnya dia beragama Islam, walau meninggalkan kota Makkah dan Madinah, yang masjidnya itu, Bapak Ibu sudah berkali-kali saya sampaikan, Masjid Makkah itu sekali sholat di sana nilainya 100.000 kali lipat di masjid lainnya. Masjid Madinah sekali sholat di sana 1.000 kali lipat masjid lainnya. Apa sahabat tengok-tengok di Mekah? Tengok-tengok apa? Wis pokoke ning kene salat ning kene sekali salat 100.000 kok. Madinah 1.000 kok, tapi mereka meninggal di Sam. Meninggal di Palestina dalam dakwah, meninggal di daerah-daerah jauh dari Madinah. Untuk apa? Membuktikan kecintaannya kepada agama, kecintaannya kepada Islam, gitu. Jadi dakwah adalah ekspresi seseorang dalam menikmati Islam. Bapak Ibu, dirasakan pakai hati, dinikmati pakai hati ya. Jadi dakwah adalah ekspresi seseorang dalam menikmati Islam. Jadi orang yang berdakwah itu karena dia nikmat. Jangan diartikan lagi, tadi sudah di awal, dakwah kudu dai panggung gitu ya. Dakwah harus dai panggung, dai mimbar, harus dihadiri banyak orang, enggak. Mbok karo rondo ngomong ke agama halal. Nggih Pak nggih. Kali ibu-ibu PKK Bu ya, gawis. Dasar wis mah ngomong ke agama. Insyaallah. Wah, ini sekarang Bu udah mulai ke sana kalau nanti paham gitu ya. Gitu. Dakwah sejatinya adalah wujud seseorang menikmati Islam. Ada rasa nikmat yang mendorong untuk bercerita. Lihat para sahabat tadi, Bapak Ibu, bagaimana mereka tidak ada yang mampu menghentikan semangat bercerita tentang Islam. Yang menghentikan siapa? Allah. Kalau sudah meninggal baru berhenti, Pak. Bahasane wong Jawa yo mati, dakwah yo mati, ora dakwah yo mati, kan gitu ya. Itu kita ada semangat itu. Tidak ada yang mampu menghentikan semangat mereka menyiarkan Islam kecuali kematian mereka. Kalau jiwa-jiwa kita sudah tertanam itu, Masya Allah, luar biasa. Wah, ini sudah luar biasa nih, parkir gak cukup sampai di SD sana. Ini kalau keluar, wah, kita metu kabeh bareng itu kan siar. Kan gitu. Semangat untuk siarnya tampak. Ini Bapak Ibu ya, monggo diperisani para sahabat. Sahabat itu sampai loro-lopo, nggak rasa sakit karena nikmat. Gitu. Sakit jane nek ukuran umumnya. Coba Bapak Ibu sampai menuju ke suatu tempat yang jauh, mongko arek perang itu kan berat. Kita kan biasanya menuju tempat yang jauh ajeng piknik. Walaupun 2 tahun piknik pandemi. Kemarin saya sama ibu-ibu sepuh-sepuh, jarang sing muda. Ada mantan camat, mantan pramugari, macam Pak Bu. Ngaji ke Sinsu. Kuwi nggih ngerti Sinsu gesek niku, Taman Sinsu. Preso Sinsu. Nek sudah berarti sering dolan-dolan kuwi. Sinsu itu Taman Sindoro Sumbing. Walah, Sindoro Sumbing. Apik bojone Bu. Tenan apik. Kalau jamaah alamin dipindah ngaji ning kono nek ya. Ya maksudnya di hari lain ada jalan-jalan, rapopo men semangat. Orang kita sing melu ya sing ora tau melu itu. Itu bagus kok ternyata, ada tempatnya juga. Ada tempat ngaji juga di saya ngaji di sana. Walah, ternyata itu sudah habis 30 M Bu.
Bangun itu sudah sampai 30 M. Kemarin konsultannya cerita sama saya gitu. Nanti akan saya bawa banyak tempat ke sini, saya bilang gitu, insyaallah. Gitu. Mungkin saat dia paham karena kakaknya itu pramugari, kakaknya dia. Nah, terus ini sudah tobat, maksudnya sudah tidak lagi kemana-mana. Tapi dia cerita bagus juga. Ya, bukan pramugari itu salah, bukan ya Bu? Tapi dia mengatakan, saya dulu ketika saya di pramugari, saya sering ke Mekah, apalagi sering mengantar jamaah haji, umroh haji, begitu. Saya nanti datang, saya umroh dulu, nanti gantian pesawat saya pulangnya ketika sudah 2-3 hari. Wah, jan apik banget nasib panjenengan. Apik men dari pramugari ke arah Mekah, iso umroh, iso haji. Cerita begitu Pak. Wah, ternyata di sana juga tempatnya bagus. Bahkan di belakangnya masih ada 5 hektar menuju ke arah Sumbing. Itu sedang mau dibangun hotel-hotel di sana. Pun saat ini kadek nabung njek mriko kan itu. Jalan-jalan sambil ngaji. Enak Bu. Ternyata ya saya baru tahu kalau nggak diminta gitu ya. Ustadz, ini semua ibu-ibu minta untuk yang di Sinsu jenengan sing ngisi. Waktu itu gitu. Gue saya ngisi ke sana. Wah, sudah habis 30 miliar, saya tanya-tanya sama konsultannya. Kemudian saya tanya, ini mau bangun ini, bangun itu. Saya bilang, itu bangun dunia Pak. Saya bilang gitu. Betul Pak, saya katakan. Itu bangun dunia Pak. Bangun akhirat Pak gitu. Gue, Ustadz, iya. Ini sedang bangun masjid. Alhamdulillah, saya begitu. Betul itu Pak. Saya katakan langsung, ini bangun dunia. Karena maaf Bapak Ibu, kalau yang bangun dunia saya nggak gumun. Bangun dunia banyak rekannya, banyak koncone, oke tunggale. Kan gitu. Kita berpikir bangun akhirat. Wah, setelah mengatakan gitu baru-baru. Tapi saya guyon. Wah, itu bangun dunia Pak. Coba bangun akhirat. Iya Pak, kita sedang bangun masjid ini. Besar sekali masjidnya. Wah, sip. Gitu. Berarti connect dengan kita. Itu perorangan Bu. 30 miliar bangunnya, ya. Aduh, jam 7 Bu. Subhanallah, nggih. Nah, ini cerita-cerita tadi. Jadi, ya, yang menjadikan manusia berdakwah adalah rasa nikmat. Maka sejatinya manusia yang tidak berdakwah adalah manusia yang telah dicabut atau dimatikan rasa nikmat Islam dalam dirinya. Dipoto Bapak Ibu, ini untuk peringatan kita. Dilihat. Jadi yang menjadikan manusia berdakwah adalah rasa nikmat. Maka sejatinya manusia yang tidak berdakwah adalah manusia yang telah dicabut atau dimatikan rasa nikmat Islam dalam dirinya. Maka dalam agama Islam tidak ada lembaga misionaris, karena ada semangat ini terus. Ada semangat mengenalkan kebenaran, mengenalkan kenikmatan yang kita nikmati, begitu. Sementara ini dulu Bapak Ibu, nggih, kula nyuwun pamit mboten saged molor dari jam 7. Itu karena amanah sebagai seorang bapak ini saya sekarang ini harus mengantar anak ini ke barat gitu. Mengatakan nggih Bapak Ibu ya. Nyuwun ngapunten, mestinya kan sah-sahane ngaji sak jam, tadi dimulai jam 7.10 gitu. Agak molor tadi mulainya. Nah, ini kita berhentikan jam 7 dulu. Sanes wedal, kita lanjutkan saling mendoakan, mudah-mudahan diberi kekuatan untuk istiqomah. Untuk senantiasa ikut menyumbang, ikut dalam kafilah dakwah, ikut berupaya, walau tidak harus sekali lagi dai panggung, ngoten nggih. Tidak harus kemudian dai yang sejuta umat dan seterusnya, tetapi ada semangat-semangat untuk kita ayo dalam kebaikan. Makaten aku qauli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.